Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar Bunda? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Pagi hari ini saya lagi panen kangkung ini Bunda. Nah kebetulan karena kangkungnya sudah agak banyak dan kata suami saya nanti kalau nggak dipanen tua gitu Bunda. Jadi saya mau panen dan saya mau masak ya Bunda. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan kegiatan sehari-hari saya dan sharing-sharing ya Bunda. Sambil nih saya panen kangkung. Sebenarnya sih belum tinggi-tinggi ya kangkungnya, cuma karena kata suami saya kalau nggak dipanen nanti tua malah nggak enak. Jadi ini saya panen aja biar nanti saya tumis buat lauk makan ya. Ini paling bisa cuma buat satu mangkok aja ya, paling ini buat suami sama anak saya aja, nggak apa-apa. Nah ini saya sudah petikin dan saya mau masak ya Bunda. Sambil saya masak, saya mau sharing-sharing cara mengatur keuangan yang tepat dan efektif. Mengatur keuangan merupakan langkah penting yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuan keuangan dalam rumah tangga ya. Selain dapat membantu stabilitas keuangan rumah tangga kita, juga berfungsi agar pengeluaran rumah tangga tidak kebablasan. Mengatur keuangan rumah tangga membutuhkan kerjasama antara suami dan istri. Komitmen antara pasangan itu sangat penting agar mencapai tujuan yang sama ya. Makanya kita harus bicarakan dengan pasangan bagaimana cara mengatur keuangan rumah tangga yang tepat dan efisien. Nah berikut ada caranya. Ini saya mau oseng kangkungnya ya Bunda. Hari ini saya masak oseng kangkung, mau ngesop, goreng tahu sama ayam, terus nyambel, itu aja Bunda. Cara yang pertama yaitu hitung semua pendapatan. Pendapatan yang dihitung tidak hanya gaji saja ya, namun ada mungkin penghasilan di sampingan atau bonus yang diterima dalam satu bulan, agar kita itu tahu semua berapa pemasukan yang kita dapat ya. Jadi kita bisa data dengan baik pemasukan dari mana aja gitu. Setiap pasangan harus jujur ya dalam keuangan. Jadi dikomunikasikan setiap bulannya kita punya pendapatan sampingan, misalnya kalau suami saya kan ada sampingan juga, terus gaji juga ada, alhamdulillah ya Bunda. Terus kalau misalnya ada bonus atau ada gaji tambahan gitu, kita bicarakan setiap ada pemasukan selain gaji gitu Bunda. Terus agar bisa mengatur keuangan kita itu biar lancar gitu dan tidak ada keributan ya tentunya Bunda, karena kita tidak saling miskomunikasi atau tidak ada keterbukaan. Jadi setiap pasangan itu harus ada keterbukaan dalam keuangan agar kita bisa mengaturnya bersama-sama dan kita komunikasikan bersama-sama. Nanti kalau kita sudah tahu pemasukan kita, nah terus kita yang kedua kenali kebutuhan dan keinginan. Setelah menghitung seluruh pendapatan, yang harus dilakukan adalah menentukan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan merupakan hal-hal yang bersifat wajib untuk dipenuhi seperti makan, tempat tinggal, kesehatan, pakaian, dan juga pendidikan bagi anak ya kalau sudah yang berkeluarga tentunya. Sedangkan keinginan kan kebutuhan, hal-hal yang sifatnya tambahan saja dan tidak mendesak gitu. Misalnya contohnya pengen ganti HP baru atau mungkin kepengen liburan, itu kan bukan kebutuhan ya, itu keinginan. Nah kita harus bicarakan dengan pasangan kita agar nanti kita bisa menentukan keinginan dan kebutuhan dan keinginan, seperti itu Bunda. Jadi tidak ada miskomunikasi ya. Kalau kita misalnya sudah berkomitmen untuk hidup hemat, jadi suami istri itu harus paham kalau misalnya suaminya sudah hemat, ternyata istrinya boros, beli baju, beli aksesoris, beli tas, sendal, sepatu. Nah sebaliknya, istri sudah hemat, ternyata suaminya boros gitu. Jadi ini harus dikomunikasikan ya Bunda, agar pengeluaran yang tidak penting itu kita bisa handle
Kalau suami istri tidak saling jujur atau tidak saling komunikasi masalah keuangan, itu sangat tidak baik ya, karena nanti adanya malah kekacauan saja dalam rumah tangga. Yang ketiga, tentukan prioritas keuangan. Selanjutnya adalah menentukan prioritas keuangan setiap bulannya. Sebagai contoh, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi seperti membeli bahan makanan, membayar tagihan listrik dan air, dan transportasi berada pada prioritas utama ya. Lalu untuk keinginan yang sifatnya tidak mendesak, dengan membuat daftar prioritas yang utama dapat membantu kita itu dalam menyusun keinginan dengan kondisi yang keuangannya sudah kita ketahui. Jadi kita sudah tahu nih prioritas yang utama itu apa saja, dan untuk budget keinginan itu kita juga sudah ada dananya sendiri. Jadi tidak ngambil untuk kebutuhan pokok ya. Kalau kita mau beli apa atau keinginan semata itu sudah ada dananya sendiri, sudah ada budgetnya sendiri. Jadi nanti keuangannya itu akan stabil ya. Yang keempat, buatlah daftar pengeluaran bulanan. Setelah mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam satu bulan, maka kita bisa dapat membuat daftar pengeluaran rutin atau bulanan. Ini dapat membantu kita itu untuk membantu alokasi budget ya. Berapa yang perlu dikeluarkan untuk kebutuhan bulanan, berapa yang ditabungkan, dan buat investasi ya. Jadi kita sudah tahu, kalau sudah tahu pengeluaran-pengeluaran apa saja yang kita keluarkan setiap bulannya. Jadi kita bisa tahu daftar-daftar pengeluaran setiap bulannya. Ini saya lagi masak sayur sop sama ngungkep ayam, Bunda mau digoreng aja. Ini saya biasa Bunda kalau ngungkep ayam itu pakainya bumbu racik aja biar gampang dan praktis, biar masaknya itu cepet. Yang kelima, persiapkan tabungan investasi dan dana darurat. Setelah menentukan pengeluaran rutin per bulan, selanjutnya adalah membuat alokasi untuk tabungan investasi dan dana darurat. Ini sangat penting ya Bunda, karena setiap bulannya itu kita harus menyisihkan uang kita untuk tabungan, investasi, dan dana darurat. Walaupun sedikit Bunda, yang penting kita sisihkan. Misalnya ya, kita sisihkan itu nggak usah banyak-banyak. Kalau terlalu mungkin banyak, kadang mungkin kan kebutuhan kita kan setiap harinya nggak sama, terus pemasukan juga kita kan nggak sama. Minimal kita sisihkan saja setiap harinya itu 5.000 Bunda. Itu sangat nanti kalau sudah dikumpulkan ya Bunda, satu bulannya kan sudah tahu. Nah 5.000 kali 30 kan hasilnya 150.000, kan udah lumayan Bunda. Nanti kalau kita kumpulkan 1 tahun udah kelihatan itu nominalnya. Jadi jangan menyepelekan menyisihkan uang dari nominal kecil ya. Kalau kita itu fokusnya harus menyisihkan nominal besar, memang yang bagus itu kita sisihkan dahulu berapa persen dari pendapatan kita. Tapi kan namanya orang kan tidak sama ya Bunda. Ada yang pendapatannya setiap bulan sekali, ada yang pendapatannya 1 hari sekali, ada yang pendapatannya 1 minggu sekali. Nah jadi kita harus pintar-pintar mengalokasikan uang-uang itu, pendapatan-pendapatan kita. Kalau kita bisa menyisihkan 5.000 1 hari saja sudah kelihatan Bunda, apalagi lebih dari 5.000 ya, mungkin 10.000 atau 20.000. Nah itu kita benahi ya Bunda, kita pelan-pelan saja. Kalau memang kadang susah ya Bunda, karena sekarang apa-apa itu mahal. Saya sendiri merasakannya ya Bunda, semua kebutuhan pokok naik semua. Tapi setidaknya kita itu bisa menyisihkan sedikit dari pemasukan kita ya. Jadi jangan sampai uangnya itu lewat aja gitu, setiap bulannya lewat aja. Setidaknya kita menyisihkan, nggak usah banyak-banyak ya. Kalau mungkin yang harian cukup saja 5.000. Nggak apa-apa deh kalau misalnya recehan 2.000 juga, kalau dikumpulkan lama-lama kan banyak, itu nggak apa-apa, semampunya kita saja. Yang penting kita itu menyisihkan agar kita itu punya tabungan, atau mungkin bisa beli untuk investasi dan dana darurat ya, yang kita nanti tiba-tiba kita membutuhkan uang, kita nggak punya simpanan kan bingung ya, apalagi zaman sekarang cari hutangan juga susah ya Bunda. Nah itu pentingnya menyisihkan uang ya Bunda, atau tabungan.
Kemudian yang keenam, kelola utang dengan bijak. Mengelola utang merupakan hal yang penting dalam mengelola keuangan rumah tangga. Apabila harus berhutang, usahakan utang itu untuk kebutuhan utama ya, yang belum dapat dibayarkan dalam waktu terdekat ya, waktu tertentu gitu, waktu dekat. Seperti misalnya cicilan rumah. Selain itu, usahakan utang itu tetap terjaga tidak lebih dari 30% dari pemasukan. Nah, itu pentingnya kita budgeting ya Bunda. Kita jadi bisa mengatur keuangan kita bisa mengelola utang kita. Kalau bisa ya jangan melebihi 30% dari pemasukan kita. Tapi kalau memang itu sangat mendesak, ya mau bagaimana lagi, kita harus bisa mensiasatinya ya Bunda. Namanya juga mendesak gitu Bunda. Yang penting jangan sampai untuk kebutuhan utama kita terbengkalai, seperti contohnya untuk kebutuhan sehari-hari ya, tentunya makan kayak gitu, itu harus di cover. Kalau sudah semua di cover, baru kita perhitungkan untuk hutang kita gitu. Jadi jangan sampai kita berhutang tapi yang untuk kesehariannya kita malah bingung. Jangan sampai seperti itu, nanti yang ada malah kita pusing sendiri. Yang ketujuh, evaluasi secara berkala. Setelah melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, kita dapat melakukan evaluasi secara berkala sesuai anggaran, keuangan, keluarga kita ya, dengan kebutuhan dan kondisi keuangan saat ini. Jadi kita harus evaluasi, harus yang dibenahi yang mana, yang harus diprioritaskan yang mana, yang hanya keinginan yang mana, harus kita evaluasi terus agar ekonomi kita itu stabil. Jadi ya namanya manusia juga mesti ada kurang-kurangnya ya, tapi kita setidaknya itu jangan sampai melebihi budget keuangan kita atau sampai kita berhutang kemana-mana gitu Bunda. Nah, itu beberapa cara mengatur keuangan rumah tangga yang tepat dan efisien yang dapat kita lakukan ya. Bagaimanapun kondisi keuangan finansial rumah tangga kita pastikan selalu mengelolanya dengan lebih cermat. Nah, terima kasih ya Bunda. Itu beberapa cara mengatur keuangan yang tepat dan efisien. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Semoga menginspirasi bunda-bunda dimanapun berada. Tetap tonton channel YouTube saya dan dukung dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.